Pria tampan yang sedang berselancar ini bernama Kim Tan. Beberapa tahun lalu, ia dikirim ke Amerika Serikat untuk belajar oleh kakak tirinya, Kim Won. Kim Tan tahu kakaknya ingin dia menjadi orang tak berguna yang hanya tahu berfoya-foya dan bermain-main, tidak pernah bersaing untuk mendapatkan warisan jeguk grup darinya. Kim Tan pun menjalani kehidupan mewah dan boros seperti itu. Sementara itu, pria tampan yang terlihat dingin ini bernama Choi Yang-du. Dia adalah pewaris Zeus Hotel, tidak hanya tampan tetapi juga sangat kaya. Hobinya selain sepeda motor adalah menggertak orang lain, terutama para pewaris miskin. Sekarang sedang liburan musim panas sekolah menengah. Sebagian besar waktu Yang-du dihabiskan di toko sepeda motor. Hari itu ia melihat Cha Eun-sang sedang mengantar makanan. Meskipun Eun-sang adalah pewaris miskin yang khas, senyum cerahnya meninggalkan kesan mendalam pada Yang-du. Eun-sang memiliki sahabat masa kecil bernama Yoon Chen-yang. Saat mereka sedang berbicara, pacar Chen-yang, Lee Bona, datang. Bona adalah pewaris saham perusahaan hiburan, seorang nona kaya yang khas, melihat pacarnya berbicara dengan gadis lain. Gadis berwatak seperti putri ini langsung melontarkan kata-kata pedas. Eun-sang sudah terlalu terbiasa dengan hal ini sehingga ia menahan diri dan tidak mengatakan apa-apa, hanya menelepon kakaknya di Amerika secara pribadi untuk berkeluh kesah. Namun, ia tidak tahu bahwa kakaknya juga sedang dipijat oleh pacar Amerikanya. Saat itu, tiba-tiba turun hujan, Eun-sang ingin membuka payung tetapi tidak bisa membukanya. Ia hanya bisa lari ke teras pinggir jalan untuk berteduh. Begitu menoleh, ia melihat penangkap mimpi Dreamcatcher Hair di bingkai jendela. Eun-sang terpesona oleh keindahannya, tetapi segera setelah itu ia membuka payungnya dan pergi. Ibu Eun-sang adalah seorang bisu, ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah ketua jeguk grup. Ibu Kim Tan sedang sangat pusing karena pemberontakan putranya. Kim Won yang kembali ke rumah juga mengabaikan ibunya, hanya karena ia adalah ibu tiri. Ibu Kim Tan sudah tidak nafsu makan dan langsung berdiri. Sisa makanan dibungkus oleh ibu Eun-sang untuk dibawa pulang. Eun-sang tidak suka ibunya melakukan hal-hal hina seperti itu, karena kakaknya bilang akan menikah dengan pacar Amerikanya. Ibu menyuruhnya mengirim semua uang tabungan kepada kakaknya. Eun-sang tidak setuju, ia merasa tidak adil. Mengapa kakaknya bisa hidup bahagia di Amerika, sementara ia harus makan sisa makanan orang lain bersama ibunya. Keesokan harinya, Eun-sang mengungkapkan semua kekesalan di hatinya kepada ibunya. Sejak kakaknya kabur dari rumah, Eun-sang yang kecil harus menanggung seluruh keluarga ini. Ia ingin pergi ke Amerika untuk menemui kakaknya, tetapi ibunya yang bisu hanya bisa membalas dengan keheningan. Malam harinya, Eun-sang memberitahu ibunya bahwa ia sudah menyelesaikan prosedurnya. Saat sedang berkemas, ia tanpa sengaja melihat buku catatan yang berisi rekaman percakapan ibunya dan pemilik rumah. Membaca kata-kata merendahkan diri itu, Eun-sang sedih dan meneteskan air mata. Saat itu ia baru menyadari kepahitan yang harus ditanggung ibunya. Ia bersumpah dalam hati bahwa kelak ia pasti akan memberikan kehidupan yang baik untuk ibunya. Di bandara, Eun-sang mendengar gadis di sebelahnya berbicara dalam bahasa Korea. Ia spontan tertawa terbahak-bahak. Nona Rachel yang manja segera menghampirinya dan bertanya mengapa ia tertawa. Eun-sang hanya bisa meminta maaf dengan tulus agar dimaafkan. Saat itu, Kim Tan sedang berselancar di laut. Begitu naik ke pantai, ia kebetulan melihat punggung Eun-sang yang menyeret koper pergi. Eun-sang mencari rumah kakaknya sesuai alamat. Namun, yang membuka pintu adalah pasangan suami istri kulit putih. Saat itu, Eun-sang baru tahu bahwa kakaknya dan pria itu bukan sepasang kekasih melainkan hanya tinggal serumah. Kakaknya juga tidak kuliah melainkan bekerja di kafe. Eun-sang berlari ke kafe tempat kakaknya bekerja. Melihat kakaknya harus berlari ke sana kemari melayani berbagai macam pria. Berusaha tertawa dan bercanda dengan mereka, ia sedih dan meneteskan air mata. Pemandangan ini juga terlihat oleh Kim Tan yang sedang duduk di dekat jendela. Ia menyadari bahwa gadis itu adalah sosok yang ditemuinya di pantai. Kakaknya juga melihat Eun-sang, tanpa berkata apa-apa ia menghampirinya dan membuka koper. Setelah mengobrak-abrik dan menemukan uangnya, ia berdiri dan pergi, meninggalkan adiknya yang pertama kali ke luar negeri berdiri di sana sendirian. Eun-sang tak berdaya jongkok sambil menangis membereskan barang-barangnya. Teman Amerika Kim Tan juga melihatnya dan menggodanya dengan mengambil kopernya. Eun-sang hanya bisa mengejar. Saat tarik-menarik, mereka merobek kantong berisi bubuk teh kamelia yang dibawa Eun-sang untuk kakaknya. Bubuk teh kamelia bertebaran di sekujur tubuh Liam. Setelah itu ia terkejut karena alergi. Polisi yang tidak mengetahui situasinya curiga Eun-sang membawa zat terlarang, meminta memeriksa paspornya. Melihat ia masih muda dan dicurigai tinggal secara ilegal, bahasa Inggris Eun-sang tidak bagus. Kim Tan tadinya bermaksud membantunya menjelaskan.
Siapa sangka polisi ini juga memiliki dendam pribadi dengan Kim Tan. Ia bersikeras menyita paspor Eun Sang, bahkan mengatakan harus menunggu setelah ada hasil pemeriksaan kandungan bubuk teh kamelia baru diputuskan apakah akan mengembalikan paspornya atau tidak. Eun Sang tidak tahan menyalahkan Kim Tan karena menambah masalah untuknya. Ia meminta Kim Tan mengantarnya pulang ke rumah kakaknya, tetapi menekan bel sangat lama tetap tidak ada yang membuka pintu. Kim Tan menyuruhnya ikut dengannya, tetapi Eun Sang bersikeras ingin tetap di sana menunggu kakaknya. Kim Tan merasa dia sangat bodoh. Seseorang yang hanya membawa kabur uang seperti itu bagaimana mungkin bisa kembali. Melihat ia tidak mendengarkan nasihat, Kim Tan mengendarai mobilnya pergi sendirian. Seorang gadis asing tak dikenal seperti Eun Sang duduk di pinggir jalan, cepat menarik perhatian sekelompok preman yang lewat. Eun Sang ketakutan dan bersembunyi. Saat itu Kim Tan kembali. Ia masih tidak tega meninggalkan Eun Sang sendirian di sini. Dibandingkan kakak kandungnya yang tidak bisa diandalkan, pria yang baru dikenalnya ini tampaknya lebih dapat dipercaya. Kim Tan membawa Eun Sang pulang ke rumahnya. Melihat villa yang terang dan mewah itu, Eun Sang sangat terkejut. Kim Tan bahkan sengaja menggodanya, mengatakan ia spesialis bisnis zat terlarang. Sesekali juga melakukan pemerkosaan dan menjual organ tubuh. Eun Sang buru-buru mengangkat tasnya di depan dada untuk melindungi diri, karena ia sudah seharian tidak makan apa-apa. Tengah malam, Eun Sang diam-diam masuk ke dapur mencari makanan tetapi ketahuan oleh Kim Tan. Eun Sang dengan malu-malu berkata ia akan membayar. Kim Tan malah berkata anggap saja ini sebagai ganti rugi atas kerusakan yang disebabkan Liam. Saat ia hendak membawakan makanan untuk Eun Sang, ia tanpa sengaja mendengar gadis itu sedang menelepon ibunya melaporkan bahwa ia sudah tiba dengan selamat. Meskipun sangat kesal, Eun Sang tetap tidak menceritakan bahwa kakaknya telah menipu mereka. Hanya karena ingin ibunya tenang, karena semua uang sudah diambil oleh kakaknya. Eun Sang hanya bisa memberikan penangkap mimpi Dreamcatcher kepada Kim Tan. Inilah yang dibelinya di Korea pada hari hujan itu. Eun Sang mengatakan benda itu bisa menyaring mimpi buruk, membantu orang hanya mendapatkan mimpi indah. Kim Tan menggantungnya di samping tempat tidur. Penangkap mimpi Dreamcatcher bersinar di bawah lampu. Kebun Kim Tan berseberangan dengan kamar Eun Sang. Ia juga melihat gadis itu sedang memblokir pintu untuk berjaga-jaga darinya. Merasa sangat menarik. Tiba-tiba Eun Sang mulai melepas pakaian. Kim Tan memerah dan kembali ke kamar. Keesokan harinya bangun, Kim Tan berdiri di balkon melihat Eun Sang berdiri di tepi kolam renang. Senyumnya manis, angin sepoi-sepoi menerbangkan rambutnya, membuat hati Kim Tan juga mulai bergelombang. Kim Tan bersiap pergi ke sekolah. Eun Sang juga berpamitan mengatakan ia harus pergi. Kim Tan tidak ingin membiarkannya pergi, menawarkan untuk membawanya ke universitas di Amerika untuk membuka wawasan. Ini adalah kali pertama Eun Sang naik mobil sport. Ia antusias mengulurkan tangan keluar mobil merasakan hembusan angin yang melewati ujung jarinya. Melihat ia tertawa, Kim Tan tanpa sadar juga tersenyum. Ketika Kim Tan pulang sekolah, pertama Eun Sang berterima kasih padanya karena telah mengajaknya melihat universitas di Amerika. Lalu berpamitan lagi mengatakan ia harus pergi mencari kakaknya. Kim Tan tidak tenang sehingga ia bolos pelajaran untuk menemaninya. Tetapi ketika sampai di kafe baru tahu bahwa kakaknya sudah berhenti bekerja. Begitu keluar, ia bertemu lagi dengan pria yang tinggal bersama kakaknya. Pria itu mengatakan kakaknya telah menipunya, hendak menyerang Eun Sang, tetapi dihajar oleh Kim Tan. Melihat ia masih punya teman, Eun Sang buru-buru menarik Kim Tan untuk lari. Setelah lari sebentar, Kim Tan tiba-tiba tertawa. Ia merasa sensasi ini sungguh indah. Eun Sang terpikir bisa menggunakan SNS untuk menghubungi Chen Yang agar datang menyelamatkannya. Oleh karena itu, ia meminjam ponsel Kim Tan untuk mengirim pesan kepada Chen Yang. Kim Tan sedikit cemburu, bertanya ada hubungan apa Chen Yang dan Eun Sang. Sepertinya ia sudah mulai menaruh perasaan pada Eun Sang. Ia mengantar Eun Sang pulang, kemudian mengambil mobil di kafe. Di perjalanan ia menemukan akun media sosial Eun Sang. Tidak hanya mengetahui lebih banyak informasi tentangnya, tetapi juga menyadari percakapan antara Eun Sang dan Chen Yang sangat biasa saja, memahami bahwa mereka hanya berteman. Saat itu polisi mengetuk jendela mobil, mengembalikan paspor Eun Sang. Sekarang Chen Yang juga sedang berada di Amerika. Setelah melihat pesan, ia langsung bertanya di mana Eun Sang berada. Eun Sang yang sedang membereskan barang di rumah Kim Tan bertemu dengan Nona Rachel yang ia temui di bandara. Dia adalah pewaris merek pakaian internasional. Mengetahui Eun Sang menginap di sini tadi malam, Rachel langsung berkata ia adalah tunangan Kim Tan. Ia juga menumpahkan semua barang-barang Eun Sang ke lantai. Eun Sang ingin membeli tiket pesawat kembali ke Korea, tetapi uangnya tidak cukup lagi. Paspornya juga belum didapatkan kembali. Ia hanya bisa kembali ke rumah Kim Tan menanyakan
menyerahkan kartu nama polisi itu. Di sisi lain, Kim Tan pulang ke rumah dan tiba-tiba melihat tunangannya muncul. Ia bukannya senang malah merasa terganggu. Mengetahui Rachel telah mengusir Eun Sang, Kim Tan sangat marah. Ia langsung mengatakan ia tidak akan menikah dengan Rachel. Saat itu bel pintu berbunyi, melihat Kim Tan keluar untuk membuka pintu. Eun Sang berniat berbalik pergi, tetapi Kim Tan menariknya kembali. Ia hendak mengatakan bahwa paspornya sudah didapatkan kembali. Tetapi karena ingin Eun Sang tetap tinggal, ia tidak mengatakannya. Eun Sang berkata ia kembali untuk mengambil kartu nama. Rachel lalu berkata ia sudah membuang kartu nama itu ke tempat sampah. Eun Sang yang polos berlari mencari di tempat sampah. Rachel tertawa mengejek berkata kepada Kim Tan, ia hanya sengaja bercanda. Kim Tan sangat marah, segera berlari mengejar Eun Sang. Rachel yang sedang cemburu melihat ponsel Kim Tan di sofa. Ia membukanya untuk melihat pesan dari Chen Yang. Eun Sang sudah mengobrak-abrik tempat sampah tetapi tetap tidak menemukan kartu nama. Ia putus asa dan menangis terseduh-seduh. Kim Tan tidak tega melihatnya seperti itu sehingga ia mengembalikan paspor padanya. Saat itu, musuh Kim Tan datang mencarinya. Ia buru-buru menarik Eun Sang dan melarikan diri. Mereka berdua bersembunyi di bioskop dan sekalian duduk menonton film. Karena tidak ada subtitle, Kim Tan menonton sambil menerjemahkan untuk Eun Sang. Setelah berkata begitu, ia menoleh ke arahnya, menyatakan perasaannya bahwa ia sudah menyukai gadis yang baru dikenalnya, Cha Eun Sang. Eun Sang sangat terkejut, tetapi Kim Tan sudah punya tunangan. Mereka berdua tidak bisa bersama. Kim Tan berkata meskipun begitu ia tetap menyukainya. Eun Sang buru-buru mengalihkan topik. Kim Tan dengan seenaknya membawa kembali koper Eun Sang, bahkan memaksanya untuk tinggal sampai ada yang menjemput. Tetapi Kim Tan tidak memberitahunya bahwa Chen Yang sudah membalas pesan. Keesokan harinya, Kim Tan harus keluar, menyuruh Eun Sang untuk tinggal di rumah dengan patuh. Eun Sang kembali berkata ia ingin pergi. Saat itu Lia muncul dan menempel pada Eun Sang. Kim Tan yang cemburu memutuskan untuk mengajak Eun Sang pergi ke pesta bersamanya. Ia menyuruh Eun Sang menunggu di luar mobil, sementara ia pergi menemui kakaknya yang sudah lama tidak bertemu. Tetapi begitu melihat Kim Tan, kakaknya sudah tidak bisa tersenyum lagi. Ia menarik Kim Tan ke samping, menyindirnya bahwa ia sudah datang ke tempat yang tidak seharusnya tanpa seizinnya. Kim Tan berkata ia hanya ingin bertemu kakaknya, tetapi kakaknya merasa ia ingin tampil di depan para pemegang saham perusahaan. Obrolan mereka membuat Eun Sang merasa kasihan pada Kim Tan. Dalam perjalanan pulang, suasana hati Kim Tan masih sangat buruk. Karena terganggu, ia tidak memperhatikan ada tumpukan batu besar di tengah jalan. Mobilnya tidak sempat menghindar, menabrak gundukan pasir dan mati mesin. Ia mengulurkan tangan memeluk erat melindungi Eun Sang. Untungnya mereka berdua baik-baik saja, hanya saja mobilnya tidak bisa berjalan lagi. Mereka berdua yang lolos dari maut mulai mencari tempat tinggal. Saat ini Kim Tan memberitahunya bahwa Chen Yang sudah membalas pesan. Tetapi kini ponselnya tidak ada sinyal, sementara tidak bisa menghubungi Chen Yang. Akhirnya menemukan sebuah hotel, Kim Tan melihat dua kemeja pasangan di toko sehingga ia membelinya. Menyuruh Eun Sang mengganti pakaiannya yang kotor. Maka, mereka berdua mengenakan kemeja pasangan keluar untuk makan malam. Tentu saja akan disalahpahami sebagai sepasang kekasih. Setelah kembali, Eun Sang berinisiatif menyerahkan tempat tidur kepada Kim Tan. Sementara ia tidur di sofa. Tetapi tengah malam Kim Tan terbangun menyelimutinya. Hanya melihat Eun Sang tidur saja sudah terasa manis. Hati Kim Tan bergetar lagi. Untuk cepat mengusir Eun Sang pergi, Rachel mengirim alamatnya kepada Chen Yang. Begitu mereka berdua kembali sudah melihat Chen Yang menunggu. Eun Sang dengan gembira berlari menghampirinya. Kim Tan tampak tidak senang dan kembali ke rumah. Eun Sang datang untuk berpamitan kepada Kim Tan. Terima kasih juga karena sudah menjaga dia beberapa hari ini. Namun Kim Tan tetap berharap Eun Sang bisa tinggal. Saat ini Chen Yang memotong pembicaraan keduanya. Setelah tahu nama Kim Tan, raut wajahnya langsung berubah. Karena ayah Chen Yang bekerja di grup Jeguk dan mantan pacar Bona adalah Kim Tan. Chen Yang membawa Eun Sang pergi, membelikannya tiket pesawat, lalu mengajaknya jalan-jalan. Keduanya berfoto dan mengunggahnya di internet. Chen Yang bertaruh hanya dalam waktu 3 detik Bona akan menelepon untuk menginterogasinya. Belum selesai bicara, telepon sudah berdering. Benar saja itu Bona yang menelepon. Melihat kedua orang ini mulai memamerkan kemesraan lagi di depannya. Eun Sang dengan bosan melihat ke sekeliling. Tanpa sengaja melihat jenis kemeja lengan pendek yang dibeli Kim Tan. Dia sejenak terdiam. Kim Tan di rumah melihat Chen Yang mengunggah foto. Dia menggunakan alasan mengajak Rachel jalan-jalan untuk membuntuti. Rachel menerima telepon dari Yang Du. Yang Du dengan marah mengatakan dia tidak akan menjemputnya di bandara. Memintanya untuk tidak lagi membuat masalah untuknya. Kim Tan hanya ingin mencari Eun Sang. Benar saja melihat mereka di kedai kopi. Rachel duduk di samping Eun Sang. Di depan banyak orang mengkritik Eun Sang yang bergaul dengan orang yang sudah bertunangan. Kim Tan kesal menariknya ke samping. Menasihatinya agar tidak berharap terlalu banyak padanya. Karena dia sama sekali tidak menyukai Rachel.
malahan menyuruhnya segera kembali ke Korea Selatan. Kim Tan menelepon Chen Yang. Eun Sang pergi menanyakan pekerjaan kakaknya sehingga melewatkan panggilan tersebut. Tetapi ketika Chen Yang menyuruh Eun Sang menelepon kembali, dia menolak. Dia juga menolak Chen Yang mengantarnya ke bandara. Sendirian menarik koper ke sekolah Kim Tan, meninggalkan pesan untuknya di papan pengumuman lalu pergi ke bandara. Tak disangka sesampainya di sana malah melihat pemandangan Rachel dan Kim Tan sedang berpelukan mesra. Eun Sang berbalik pergi. Kim Tan melihatnya segera memanggilnya kembali. Benar-benar cinta segitiga yang dramatis. Kim Tan mendorong Rachel menjauh, menghampiri Eun Sang memintanya meninggalkan cara kontak. Eun Sang melihat wajah kecewa Rachel lalu menolaknya, malahan menyuruhnya menjaga calon istrinya dengan baik. Setelah itu dia menarik koper berjalan melewati depan keduanya. Rachel tidak hanya tidak berterima kasih bahkan merampas dokumen imigrasi Eun Sang di pesawat. Eun Sang hendak mengejar tetapi ditahan oleh pramugari, karena di depan adalah kabin kelas 1, bukan tiket kelas ekonomi seperti yang dia miliki bisa masuk. Yang Du datang ke bandara menjemput Rachel, tetapi dia malah menulis di papan penyambutan tamu bahwa dia menyambut adik tiri perempuannya. Rachel melihat pemandangan ini sangat marah. Keduanya kembali bertengkar lalu pulang ke rumah masing-masing. Eun Sang menarik koper pulang ke rumah lalu melihat di dalam rumah kosong. Ternyata ibunya sudah menjual rumah dan dia tinggal di rumah majikan. Eun Sang begitu saja jongkok semalaman. Uang yang diberikan kepada kakaknya adalah uang hasil penjualan rumah ibunya. Eun Sang hanya bisa sementara menumpang tinggal di rumah direktur bersama ibunya. Melihat ibunya disuruh melakukan pekerjaan ini dan itu, dia perlahan mengerti kesulitan ibunya. Dia minta maaf karena bersikeras ingin pergi ke Amerika. Sejak Eun Sang kembali, Kim Tan seperti orang kehilangan akal. Sampai suatu hari dia menerima telepon, ayahnya memanggilnya pulang ke negara. Dia menyerahkan buku harian yang selama ini selalu dia tolak untuk diserahkan kepada profesor. Di atasnya hanya tertulis satu kalimat, kepala bermahkota berdiri tegak. Hal pertama yang Kim Tan lakukan setelah pulang ke negara adalah pergi menemui kakak tiri laki-lakinya. Namun kakaknya tidak senang, malah memperingatkan Kim Tan agar tidak bermimpi merebut hak waris. Keantusiasan Kim Tan hanya disambut kata-kata pahit. Di rumah pun hanya ibu yang menyambutnya dengan gembira. Sedangkan ayah direktur menunjukkan sikap sangat dingin. Kim Tan merapikan barang-barang, setelah itu kembali menggantungkan penangkap mimpi. Dia sama sekali tidak tahu orang yang paling dia rindukan saat ini berada di taman rumahnya. Karena Kim Won tidak ada di rumah, Kim Tan juga baru saja kembali. Oleh karena itu ibu secara khusus menyuruhnya untuk menghindari semua orang. Dan lagi, pada siang hari dia sering keluar bekerja paruh waktu sehingga keduanya masih belum bertemu. Hari berikutnya, Kim Tan melihat sepasang sepatu merah dijemur di luar taman, merasa sangat akrab, tapi tidak ingat pernah melihatnya di mana. Saat makan, ruang tamu terdengar suara TV. Kim Tan berlari keluar memeriksa tetapi tidak ada siapa-siapa. Saat ini Eun Sang sudah kembali ke kamarnya. Karena setiap hari pergi bekerja paruh waktu, Eun Sang selalu dalam kondisi kurang tidur. Mata terpejam mengambil air, lalu memejamkan mata menghabiskan satu botol. Yang Du berdiri di samping mengamati setiap gerakannya, merasa sangat menarik. Eun Sang tidur pulas di meja luar. Yang Du membawa mie instan mengikuti, diam-diam memandangnya tidur. Saat ini dua anak kembar berlari mendekat berdiri di samping tertawa riang. Yang Du takut mereka membangunkan Eun Sang. Dengan marah menyuruh mereka pelan-pelan saja. Tak disangka kedua anak itu ketakutan menangis terseduh-seduh. Akhirnya Eun Sang pun terbangun, tetapi dia bahkan belum membuka mata sepenuhnya sudah berdiri pergi. Hanya Yang Du yang memandangi bayangannya sambil termenung. Kim Tan melihat penangkap mimpi, kembali teringat adegan saat di Amerika bersama Eun Sang. Dia tidak bisa menahan diri untuk kembali menghubungi Eun Sang lewat internet. Tetapi meskipun tinggal serumah, satu orang membuka pintu, satu orang lagi malah menutup pintu. Sekali lagi melewatkan kesempatan bertemu, baru saja keluar, Kim Tan kembali melihat ibu Eun Sang mengenakan kaos pasangan yang pernah mereka kenakan. Dia sedikit penasaran ketika Eun Sang membawa buah untuk ibu Kim Tan, tanpa sengaja melihat sepatu yang akrab juga merasa sangat terkejut. Ibu Eun Sang dimarahi oleh Nyonya Han. Eun Sang sedikit kesal, mengambil botol anggur mengatakan dia akan pergi menukarnya dengan yang lain. Ini adalah pertama kalinya dia melihat gudang anggur mewah seperti itu. Tak bisa menahan diri untuk menghela napas. Inilah jarak antara si kaya dan si miskin. Saat ini keduanya kembali sekali lagi berpapasan. Kim Tan menoleh hanya melihat punggung Eun Sang. Dia penasaran bertanya kepada ibu apakah di rumah masih ada gadis muda lain. Nyonya Han mengatakan gadis itu bernama Eun Sang, adalah anak dari pembantu, hanya menumpang tinggal beberapa hari. Kim Tan sedikit terkejut, dia terus menebak apakah gadis itu adalah Eun Sang yang dia kenal. Dia mengirim pesan kepada Eun Sang menanyakan apa yang sedang dia lakukan. Eun Sang mengatakan dia sedang minum air. Kim Tan langsung berdiri dan pergi ke dapur. Benar saja melihat Eun Sang sedang minum air. Kim Tan telah menemukan Eun Sang, tetapi dia tidak sebahagia yang dia bayangkan, malah kembali ke kamar
kamar duduk terdiam. Karena dia tahu begitu Eun Sang mengetahui jarak di antara mereka maka hubungan mereka akan semakin menjauh. Menunggu Eun Sang keluar, Kim Tan langsung pergi melihat kamar yang dia dan ibunya tempati. Kamar itu sempit dan gelap. Saat makan Kim Tan kembali menanyakan ibu informasi tentang ibu dan anak pembantu. Tepat saat ini Eun Sang sudah kembali, Nyonya Han memanggilnya membawakan anggur. Saat Eun Sang masuk, Kim Tan sudah bersembunyi, dia takut ketahuan. Eun Sang berjalan di taman gelap, sedang menggunakan ponsel untuk menerangi jalan, lampu tiba-tiba menyala, keran air juga dibuka. Dia sama sekali tidak tahu semua hal ini dilakukan Kim Tan secara diam-diam untuknya. Pulang sekolah, Eun Sang melihat sekelompok orang berkumpul di gerbang sekolah. Setelah mendekat baru tahu ternyata itu Kim Tan. Dia bahkan mengendarai mobil mewah. Eun Sang maju berbicara dengan Kim Tan di tengah sorakan teman-teman sekolah. Mendengar Kim Tan mengatakan datang untuk menanyakan nomor telepon Chen Yang, Eun Sang menolak tidak memberikannya. Melewati Kim Tan kembali pergi bekerja paruh waktu. Tetapi saat bekerja, dia tidak bisa menahan diri untuk merasa senang karena Kim Tan sudah datang. Saat ini Kim Tan sedang mengunggah foto memperbarui status, lokasinya bahkan di kedai kopi tempat dia bekerja. Eun Sang keluar melihat, benar saja melihatnya. Eun Sang hanya bisa memberinya nomor telepon Chen Yang, tetapi tujuan Kim Tan adalah mendapatkan nomornya. Hanya begitu saja apa perlu berbelit-belit. Akhirnya dia pun mendapatkan nomor Eun Sang. Setelah meninggalkan nomor kontak lalu dengan dominan pergi, tetapi di sisi ini direktur sudah mengetahui keduanya sempat berhubungan saat di Amerika. Melihat foto-foto ini, dia tersenyum penuh makna. Direktur baru saja pulang sudah berbicara dengan Ibu Eun Sang. Dia ingin memindahkan Eun Sang untuk bersekolah di SMA Grup Jegu. Dianggap sebagai hadiah terima kasih atas Ibu Eun Sang yang telah bekerja di rumah mereka selama ini. Tentu saja, Ibu Eun Sang dengan senang hati setuju. Tetapi Eun Sang sangat terkejut. Karena sekolah Jegu adalah investasi Kim Tan, Ibu Eun Sang tidak mengerti mengapa putrinya menolak. Dia hanya ingin putrinya memiliki lingkungan pendidikan yang lebih baik, putrinya bisa menghemat uang sekolah. Direktur Kim memanggil Eun Sang, berbicara dengan Eun Sang. Jangan menerima nasibnya, harus belajar melawan nasib. Selain itu, sekolah Jeguk setiap tahun akan memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi. Melihat direktur sudah berkata demikian, Eun Sang hanya bisa menyetujui. Dia berbagi cerita ini dengan teman baiknya Chen Yang. Chen Yang juga menyemangatinya mengejar masa depan yang lebih cerah. Eun Sang dan Kim Tan berbicara di internet tanpa sadar berjalan masuk ke gudang anggur. Tepat saat itu Kim Tan juga ada di sini. Ini adalah tempat yang paling disukai Eun Sang. Di sini tenang, sedikit orang yang datang, dia bisa mengucapkan semua kata di hatinya kepada botol-botol anggur. Dan begitulah Kim Tan mengetahui rahasia Eun Sang. Saat Eun Sang berjalan keluar ke taman, Kim Tan tiba-tiba menelepon memintanya mendongak melihat. Eun Sang begitu mendongak sudah melihat penangkap mimpi tergantung di samping jendela. Itulah benda yang dia berikan kepada Kim Tan. Berbalik badan, Kim Tan sudah muncul di belakangnya. Sekarang Eun Sang sudah tahu Kim Tan adalah putra mahkota rumah ini. Dia terkejut sekaligus sedih. Mendengar Kim Tan berkata sangat merindukannya, dia juga tidak berbalik badan, hanya diam-diam meneteskan air mata. Hari pertama pindah ke sekolah baru, Eun Sang masih belum mengenakan seragam. Semua murid di sini kaya raya. Semua orang begitu melihatnya langsung menunjukkan ekspresi mengejek. Tetapi saat ini malah teralih perhatiannya oleh Kim Tan yang baru pindah. Yang Du dan Kim Tan saling pandang di tengah kerumunan. Saat ini Eun Sang sedang menundukkan kepala mengirim pesan. Tanpa sengaja melangkah masuk ke tengah kerumunan. Saat dia mendongak baru tahu dirinya berdiri di antara Kim Tan dan Yang Du. Dia sedikit canggung, untungnya Chen yang sudah berlari datang menariknya pergi. Rachel berniat menasihati keduanya, tetapi ditarik oleh Yang Du. Kim Tan tidak terima juga menarik Rachel ke sisinya. Chen yang menyebarluaskan sistem tingkatan di sekolah. Paling atas adalah pewaris teratas perusahaan seperti Yang Du. Kedua adalah pewaris saham seperti Bona. Selain itu masih ada penerus kehormatan di tingkat berikutnya. Barulah terakhir adalah kelompok lemah seperti Chen Yang dan Eun Sang. Di sini Eun Sang tidak punya kenalan, tidak punya teman, hanya punya satu-satunya teman yaitu Chen Yang. Saat mengisi informasi masuk sekolah di kantor, Eun Sang menulis pekerjaan ibunya adalah ibu rumah tangga. Namun guru wali kelas mengungkapkannya, mengatakan ibunya adalah seorang pembantu. Kata-kata ini terdengar oleh teman sekolah yang berdiri di dekatnya. Kamu menanyakan pekerjaan ibunya. Eun Sang sedang ragu-ragu tidak tahu bagaimana harus bicara. Lalu Kim Tan membantunya melepaskan diri dari kesulitan. Di sekolah dia tidak hanya harus berhadapan dengan Kim Tan tetapi juga diganggu oleh Yang Du. Dia sangat suka mempersulitnya. Kim Tan ingin berteman dengan Chen Yang agar bisa mencari tahu lebih banyak tentang Eun Sang. Tapi dia adalah mantan pacar Bona, sedangkan Chen Yang adalah pacar saat ini. Melihat keduanya berdiri berdampingan, Bona dengan malu-malu pergi. Sang ibu menanyakan Eun Sang bagaimana hari pertama sekolah. Eun Sang dengan sedih mengatakan dia sangat kesulitan, sangat ingin kembali ke sekolah lama. Tetapi ibu
malah menasihatinya untuk bertahan sedikit lagi. Kim Tan juga tahu dia tidak senang akan datang ke gudang anggur, jadi datang ke sini lebih dulu menunggunya. Benar saja, Eun Sang sudah membawa laptop datang. Sambil membuka laptop sambil mengungkapkan isi hatinya. Yang Du punya rencana modifikasi sepeda motor di industri otomotif. Kebetulan bertemu Eun Sang datang mengantar makanan. Dia menulis nomor telepon Eun Sang di nota pesanan. Malahan mengancamnya jika tidak mengangkat teleponnya, akan datang ke sekolah mempublikasikan perihal dia bekerja paruh waktu. Yang Du sedang makan mie menunggu seseorang di minimarket, lalu bertemu Eun Sang datang membeli minuman. Dia masih seperti sebelumnya, selesai membeli air lalu duduk tidur di meja luar. Yang Du membawa mangkuk mie instan keluar duduk di sampingnya, sambil makan sambil mengamati. Akhirnya malah menendang kaki membangunkan dia. Kim Tan melihat pemandangan ini lalu membawa Eun Sang pergi. Dia takut dia akan diintimidasi oleh Yang Du, menasihatinya untuk sedikit menjauhi Yang Du. Saat ini Nyonya Han juga mencari Eun Sang untuk berbicara. Dia menyuruhnya menjaga jarak dengan Kim Tan di sekolah dan melaporkan situasi Kim Tan kepadanya. Jika Eun Sang berani melakukan hal yang keterlaluan, dia akan langsung mengusir ibu dan anak itu dari rumah ini. Eun Sang juga tidak punya pilihan lain selain setuju. Ketika bertemu Kim Tan, sikapnya sangat dingin. Kim Tan tahu ibunya sudah mengatakan sesuatu, tetapi Eun Sang tidak menjawab, hanya diam-diam kembali ke kamarnya. Melihat ibu membelikannya seragam mahal, Eun Sang sangat terharu. Mengingat adegan saat masih di Amerika, mereka semua gelisah tidak bisa tidur. Kim Tan melalui tindakan menyatakan tekadnya tidak akan pernah menyerah. Sang ibu menyuruh Rachel berfoto keluarga dengan ayah dan anak Yang Du. Rachel tidak suka, mengatakan dia tidak akan pergi. Dia membicarakan hal ini dengan Yang Du, memintanya mencari cara untuk menggagalkan hal ini. Yang Du mengambil kesempatan meminta Rachel menyetujui satu syarat. Kim Tan mengendarai mobil ke sekolah, dia menyuruh Eun Sang ikut tetapi dia menolak. Kim Tan dengan dominan menariknya masuk ke mobil, keduanya berjalan maju satu persatu. Kim Tan melihat dia mengikat rambut, lalu mendatanginya melepaskan ikatan rambutnya. Dia masih lebih menyukai penampilan dia saat rambut terurai. Keduanya sedang tertawa riang lalu terlihat oleh teman sekolah. Kim Tan buru-buru mencari alasan untuk menjelaskan. Begitu keluar, Eun Sang diejek lagi oleh Kim Tan yang melepaskan ikatan rambutnya. Kim Tan berlari sambil tersenyum. Eun Sang menoleh ke belakang dan melihat Yang Du berdiri di lantai atas. Dia telah menyaksikan semuanya. Chen yang berharap pacarnya Bona bisa membantu melindungi Eun Sang. Jangan publikasikan status lemahnya. Bona, meskipun sering berbicara pedas, sebenarnya berhati baik. Kim Won tiba-tiba pulang dan memberitahu ketua bahwa dia ingin pindah keluar. Setelah Kim Tan mengetahui hal itu, dia memohon pada kakaknya untuk tinggal dan dengan tulus meminta maaf kepada kakaknya. Tapi Kim Won tetap menolak dengan dingin. Kim Tan sangat sedih. Dia bertemu Eun Sang di taman, mereka berdua janji bertemu di gudang anggur. Mendengar lagu kesukaan Eun Sang, Kim Tan berkata ingin melindunginya. Yang Du mengusir semua teman sekelas keluar, langsung menanyakan identitas Eun Sang. Untungnya Bona tepat waktu muncul membela Eun Sang, membantunya agar identitasnya tidak terbongkar. Namun Yang Du tetap tidak berniat membiarkan Eun Sang, bahkan memintanya makan bersamanya. Pemandangan ini tidak sengaja terlihat oleh Rachel. Dia memberitahu Kim Tan, dan dia segera berlari untuk membawa Eun Sang pergi. Dalam perjalanan Kim Tan menyatakan cintanya kepada Eun Sang, namun dia menolak. Karena dia tahu seberapa besar jarak di antara mereka, tetapi Kim Tan tidak ingin menyerah. Dia meminta Eun Sang untuk berpikir sebentar lagi. Keesokan harinya di sekolah, Kim Tan datang lagi mencari Eun Sang menanyakan pendapatnya. Chen yang melihat kecanggungan Eun Sang lalu mengajaknya pergi. Bona masih berpikir Kim Tan belum bisa melupakannya, buru-buru memperingatkannya untuk mengurungkan niat itu. Dalam hatinya sekarang hanya ada Chen Yang. Sesampainya di rumah, Kim Tan ingin menemui Eun Sang, baru saja hendak mengetuk pintu, Eun Sang juga keluar. Namun saat itu Nyonya Han juga datang. Agar tidak ketahuan, dia menariknya ke ruang penyimpanan kecil yang sempit. Keduanya berdiri sangat dekat, sedekat mereka bisa mendengar detak jantung masing-masing. Mencium aroma tubuh Eun Sang, Kim Tan sangat terpesona. Tepat saat akan menunduk untuk menciumnya, tiba-tiba dia berhenti. Eun Sang yang sudah memejamkan mata menunggu ciuman itu, menyadari dirinya tertipu. Dia menginjak Kim Tan sekali lalu lari kembali ke kamar. Yang Du juga sedang mengenang saat bertemu Eun Sang. Melihatnya di kantin, dia langsung duduk di depannya. Eun Sang sangat takut padanya, duduk diam tidak berani bergerak. Kim Tan ingin dia ikut, tetapi Eun Sang tetap takut tidak berani berdiri. Kim Tan terpaksa menariknya pergi. Saat keduanya bersiap untuk pergi, tanpa diduga Yang Du menjulurkan kakinya membuat Eun Sang tersandung. Bahkan piring nasi pun tumpah berserakan di lantai. Eun Sang sangat malu. Kim Tan membawanya ke teras, hendak memeriksa apakah dia terluka.
Saat ini Yang Du menelepon lagi. Kim Tan tidak mengizinkannya menerima. Keduanya bertengkar. Eun Sang yang marah menekan tombol jawab. Kim Tan yang cemburu langsung menciumnya secara paksa. Begitu dia turun dari teras, dia bertemu Yang Du di koridor. Keduanya sudah lama saling membenci. Kim Tan tanpa berkata apa-apa langsung melayangkan tendangan. Alhasil, keduanya terlibat perkelahian. Saat ini Eun Sang masih mencuci seragamnya yang kotor. Bona membawakan pakaian ganti untuknya. Rachel melihat pemandangan ini, menerobos masuk mencari Eun Sang, menjambak rambutnya, mengatakan padanya bahwa Kim Tan dan Yang Du berkelahi di sekolah karena dia. Masalah ini sudah sampai ke telinga kepala sekolah. Kepala sekolah Jeng mengatakan akan menghukum keduanya dengan berat. Eun Sang juga sangat tidak berdaya, hanya bisa menceritakan masalahnya kepada Chen Yang. Chen Yang memberitahu Eun Sang, begitu semua orang tahu Kim Tan menyukainya, Eun Sang akan menjadi titik lemah Kim Tan dan akan diserang semua orang. Sesampainya di rumah, Kim Tan berdiri menunggu di gerbang mengembalikan ponselnya. Tapi Eun Sang sama sekali tidak peduli. Dia berharap Kim Tan tidak mengurusinya lagi di masa depan. Saat mereka berdua sedang berbicara, kakak Kim Tan kembali. Saat ini Eun Sang baru bisa masuk ke dalam rumah duluan. Tapi dia tetap tidak bisa berhenti memikirkan ciuman mereka pagi itu. Yang Du di sisi ini juga sedang duduk di depan toko serba ada mengenang pertemuan dengan Eun Sang. Dia menyadari bahwa dia telah menyukainya. Pagi-pagi sekali Kim Tan sudah berdiri di gerbang menunggu Eun Sang. Tapi sudah lama menunggu, dia tetap tidak terlihat. Di sekolah Eun Sang juga tidak masuk. Siswi rajin Eun Sang tiba-tiba bolos sekolah. Kim Tan sangat khawatir. Begitu bel pulang sekolah berbunyi, Kim Tan lari keluar kelas. Dia ingin pergi mencari Eun Sang di luar. Di sisi ini ibu Eun Sang menerima telepon dari guru yang melaporkan Eun Sang bolos sekolah. Tapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa karena dia adalah seorang tunawicara. Kim Tan bertanya pada Chen Yang, di mana Eun Sang? Tapi Chen Yang malah bilang dia juga tidak tahu. Kim Tan berlari mengancam. Chen Yang hanya bisa menebak bahwa dia mungkin pergi menonton film gratis. Ternyata Kim Tan menemukan Eun Sang di bioskop, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Begitu saja, dia duduk di belakang diam-diam mengawasinya. Setelah keluar dari bioskop, Kim Tan juga hanya berjalan pelan di belakangnya. Eun Sang melihat toko tempat dia membeli penangkap mimpi sebelumnya. Saat sedang mengenang masa lalu, dia melihat bayangan Kim Tan muncul di kaca jendela. Berbalik, Kim Tan sudah berada tepat di belakangnya. Kim Tan tidak berkata apa-apa. Dia menggenggam tangannya. Mereka berdua terus berjalan bergandengan tangan di jalanan. Kim Tan sekali lagi menyatakan perasaannya. Kali ini Eun Sang tidak menghindar lagi. Dia mengakui bahwa dia juga menyukai Kim Tan. Tetapi mereka masih harus menghadapi tekanan kenyataan. Jarak di antara mereka berdua seperti jurang yang tidak mudah dilewati. Kim Tan berbalik dan pergi. Sebenarnya semua hal ini dia tahu. Yang Du mulai menyelidiki Eun Sang. Dia mencari ke alamat lama saat Eun Sang masih tinggal di permukiman miskin. Di sisi ini Eun Sang sedang bekerja paruh waktu dan diganggu dua preman. Yang Du lari datang menendang roboh preman itu. Dia berbicara tentang latar belakang keluarga Eun Sang dan juga menyatakan perasaannya pada gadis itu. Eun Sang tidak bisa berkata-kata dan agak terkejut dengan tindakannya. Kim Tan melihat Eun Sang duduk di luar gerbang melalui kamera. Baru saja hendak keluar menghiburnya. Tetapi saat ini ibu Eun Sang malah datang. Dia tidak menyalahkannya karena bolos sekolah. Dia tahu pasti Eun Sang punya alasan sendiri. Begitu saja, dia duduk diam di samping putrinya. Ketika keduanya bertemu di sekolah, mereka tidak lagi berbicara. Mereka berpapasan seperti orang asing. Karena tidak bisa berbicara, ibu Eun Sang meminta Nyonya Han menjawab telepon dari kepala sekolah. Melihat sikap pihak lawan yang tidak baik, Nyonya Han juga sangat marah. Memutuskan untuk menggunakan identitas ibu Eun Sang membantunya menghadiri rapat orang tua. Nyonya Han berdandan khusus. Menenteng tas merek mahal membuat semua orang terkejut. Dia bahkan menawarkan untuk membayar semua biaya pelatihan untuk semua orang. Namun nyatanya identitas Nyonya Han tidak bisa tampil seperti ini. Dia diperingatkan keras. Seketika merasa agak canggung. Teman-teman sekelas membicarakan tentang ibu Eun Sang yang membayar biaya pelatihan seluruh kelas. Semua orang tidak tahu latar belakangnya, bahkan mengira keluarganya sangat kaya. Hanya Kim Tan dan Yang Du yang tahu jelas keadaan keluarga gadis itu. Kim Tan baru saja sampai di rumah. Yang Du sudah muncul. Tiba-tiba dia datang berkunjung. Nyonya Han hendak menghindar tetapi dipanggil kembali oleh Yang Du. Ternyata Kim Tan adalah anak haram. Nyonya Han adalah pihak ketiga yang selalu dikecam semua orang. Dahulu Yang Du dan Kim Tan juga teman dekat, tetapi sekarang malah saling berhadapan. Untuk membalas dendam pada Yang Du, Kim Tan mendatangi ayah pemuda itu dan mengatakan dia telah memukul Yang Du. Secara inisiatif datang untuk meminta maaf. Ayah Yang Du adalah orang yang berkuasa, tahu putranya dipukul, tidak marah pada Kim Tan melainkan marah pada putranya. Merasa putranya mempermalukan dirinya, mengayunkan tangan menampar Yang Du sekali, bahkan berniat melepas ikat pinggang untuk memukul lagi. Untungnya saat itu ada urusan yang harus diselesaikan. Karena itu Yang Du beruntung bisa
lolos. Saat bertemu di lift, Yang Du masih melontarkan kata-kata provokatif. Kim Tan baru saja pulang ke rumah langsung mencari Eun Sang, menariknya ke gudang anggur membicarakan hubungan mereka. Dia ingin berada di samping Eun Sang, tapi Eun Sang tidak mau dirinya dan ibunya harus menggelandang di jalanan. Saat pergi sekolah, Eun Sang berjalan kaki sendiri, sementara Kim Tan diantar mobil, tapi dia bersikap seolah tidak melihat. Eun Sang naik ke teras lagi mengenang ciuman itu. Dia tanpa sadar memejamkan mata. Saat dia membuka mata, kebetulan dia melihat bayangan Kim Tan. Kim Tan juga melihatnya, mengetahui bahwa di hati Eun Sang masih ada dirinya. Dia ingin membatalkan pertunangannya dengan Rachel, tapi ini bukan pernikahan kontrak yang sederhana, melainkan terkait dengan transaksi dan kerjasama kedua belah keluarga. Setelah mengundang ibu kedua belah pihak, Rachel secara inisiatif mengusulkan pembatalan pertunangannya dengan Kim Tan. Yang Du melihat seorang wanita paruh baya menjinjing tas di toko serba ada. Eun Sang sampai di tempat itu, menyadari Yang Du ada di sana dan telepon untuk memancingnya pergi. Tapi dia tidak tahu Yang Du sudah memperhatikan tas itu. Dia memberitahu Eun Sang bahwa ibunya sedang menunggunya di gerbang. Eun Sang merasa dirinya dihina, memberitahunya bahwa dia dan ibunya akan segera pindah dari rumah Kim Tan. Kebaikan Yang Du disalahartikan. Dia marah mengendarai mobilnya pergi. Di ruang siaran, Kim Tan secara khusus datang untuk memberi selamat kepada seorang teman sekelas. Tentu saja, datang untuk memberi selamat hanya alasan. Intinya dia ingin bertemu Eun Sang. Eun Sang ingin membujuk Kim Tan untuk ikut pelatihan. Tapi Kim Tan malah menyuruhnya untuk mengikutinya. Rumah ini penuh dengan larangan bagi para pelayan. Pelayan tidak boleh naik tangga, juga tidak boleh masuk ke kamar majikan. Namun untuk membujuk Kim Tan, dia mengikutinya naik ke atas. Dia berdiri di luar pintu kamar Kim Tan ragu sejenak, sementara Kim Tan menunggu di dalam. Sampai dia melihat penangkap mimpi familiar miliknya. Eun Sang baru mengumpulkan keberanian untuk masuk. Kim Tan menariknya ke dalam. Saat ini Nyonya Han datang. Kim Tan buru-buru mencari cara untuk menyuruh ibunya kembali. Saat Eun Sang bersiap untuk pergi, Kim Tan menariknya dan memeluknya. Dia sekali lagi menyatakan perasaannya. Selain menangis, Eun Sang juga tidak tahu harus berbuat apa. Semua orang berpartisipasi dalam pelatihan. Yang Du masih suka mengganggu Eun Sang, bahkan membongkar rahasianya di depan Bona dan Chen Yang. Eun Sang yang merasa sedih pergi sendirian, berdiri di halaman rumput menelepon Kim Tan. Tetapi saat ini Rachel juga sedang meneleponnya. Dia merebut telepon Eun Sang. Menyadari dia menelepon calon suaminya, langsung menamparnya sekali, memarahinya mengapa ingin merebut pacarnya. Tapi kali ini Eun Sang tidak menghindar. Dia mengatakan dirinya dan Kim Tan saling menyukai. Saat Rachel hendak memukul lagi, Yang Du muncul menghalangi, lalu mengajak Eun Sang pergi. Ketika Kim Tan berlari datang, Yang Du tiba-tiba memeluknya, sengaja membuat Kim Tan salah paham. Meskipun Eun Sang sudah menjelaskan, tapi Kim Tan tetap sangat marah, karena dia sudah mengendarai mobil selama 4 jam hanya untuk datang mencarinya. Eun Sang hendak kembali ke tenda dan mendengar teman-teman sekelas sedang membicarakannya. Saat sedang bingung harus berbuat apa, Yang Du datang dan melemparkan semua sepatu teman-teman sekelas ke dalam bak air, membantu Eun Sang melampiaskan kemarahan. Akhirnya Kim Tan tidak tahan datang mencari Eun Sang. Dia membawanya ke suatu tempat rahasia, melepas jaketnya dan memakaikannya pada gadis itu. Keduanya duduk di samping api unggun. Eun Sang perlahan menyandarkan kepalanya di bahu Kim Tan. Keduanya terus duduk seperti itu sepanjang malam. Saat fajar menyingsing, mereka bergandengan tangan berjalan di jalan setapak. Eun Sang mengatakan dia tidak merasa aman, selalu merasa Kim Tan sangat jauh darinya. Setelah berkata begitu, dia agak kecewa melepaskan tangannya. Tapi Kim Tan malah secara inisiatif menggenggam tangannya. Dia ingin Eun Sang tenang. Saat makan, semua orang mulai membicarakan dan menjelek-jelekan Eun Sang lagi. Melihat dia pergi, Yang Du juga berdiri mengikuti. Dia bertanya padanya kemana dia pergi semalam. Eun Sang tidak mau peduli berbalik pergi, tapi Yang Du menariknya kembali. Eun Sang hampir jatuh ke kolam renang. Yang Du menahannya sambil tersenyum jahat. Detik berikutnya dia melepaskan tangan, membuatnya jatuh ke air. Jelas-jelas menyukai Eun Sang, tapi masih lebih suka mengganggunya. Kim Tan melihat pemandangan ini langsung datang menendang Yang Du ke dalam air. Saat keduanya sedang bertengkar, yang lain juga datang. Bona menarik Eun Sang ke atas. Berita pernikahan Ibu Rachel dengan ayah Yang Du telah diumumkan. Rachel sangat sedih, bersembunyi di sudut menangis sendirian. Kim Tan melihatnya datang menghiburnya, tapi pemandangan keduanya bersama malah dilihat oleh Eun Sang. Yang Du melontarkan kata-kata ejekan pada Kim Tan. Eun Sang tetap berpura-pura membela. Saat dia pergi, dia dilihat oleh Kim Tan. Agar tidak disalahpahami, Kim Tan secara terbuka meminta maaf kepada Eun Sang langsung di siaran sekolah. Tapi saat di rumah mereka malah tertangkap oleh Nyonya Han. Dia sangat marah, tidak mendengarkan penjelasan keduanya. Melihat putranya membantah, Nyonya Han semakin marah. Kim Tan mengakui dia
menyukai Eun-sang, tapi ibunya tidak setuju. Dia menerobos masuk ke kamar Eun-sang dan ibunya, memarahi mereka habis-habisan. Untungnya setelah itu Kim Tan lari masuk menarik ibunya pergi. Eun-sang menceritakan semuanya kepada ibunya. Ibunya juga sangat sedih, tapi tidak menyalahkan putrinya, melainkan bertanya apakah putrinya ingin pergi dari sini. Malam ini Eun-sang tidak tahu harus pergi kemana. Dia hanya bisa menumpang tinggal di tempat Bona. Bona awalnya tidak mau setuju, tapi Eun-sang bilang jika tidak setuju hanya bisa mencari Chen Yang saja. Saat itulah Bona baru mau mengizinkannya menumpang. Baru pagi-pagi sekali Eun-sang sudah bertemu Yang Du untuk menyangkal hubungannya dengan Kim Tan. Eun-sang berpura-pura sudah bersama Yang Du. Ketika berpapasan di jalan, Kim Tan menarik tangan Eun-sang pergi. Dia mengatakan kepada Eun-sang akan berusaha berjuang dengan berani demi masa depan mereka berdua. Tapi Eun-sang tidak berpikir demikian. Dia menggenggam tangan Kim Tan, pada akhirnya tetap memilih melepaskannya. Tapi begitu berbalik dia langsung menangis terseduh-seduh. Untuk membuatnya senang, Yang Du menawarkan untuk mengajaknya jalan-jalan. Tapi Eun-sang menolak. Yang Du hanya bisa berdiri melihatnya pergi. Saat pelajaran olahraga, Kim Tan melihat Eun-sang duduk sendirian di sudut. Raut wajahnya sangat murung. Dia masih berpikir, apakah Eun-sang sedih karena mereka putus. Setelah itu dia bertanya pada Chen Yang, apakah tadi malam Eun-sang datang ke tempatnya. Tapi Chen Yang bilang tidak. Teringat saat pagi Eun-sang berjalan dengan gembira di samping Yang Du. Kim Tan yang cemburu mendatangi Yang Du, bertanya padanya apakah tadi malam dia bersama Eun-sang. Yang Du bahkan belum menjawab. Kim Tan sudah mengatakan dia tidak akan menyerah. Pulang ke rumah Kim Tan mendatangi ibunya untuk mempertanyakan apakah dia harus melanjutkan kehidupan memalukan ini seumur hidup. Tentu saja Nyonya Han juga sangat sedih, tapi dia tetap bersabar karena ingin menunggu sampai putranya duduk di kursi direktur utama. Tak disangka kakaknya juga sedang menghadapi masalah serupa. Direktur utama memaksa putranya putus dengan pacar berlatar belakang biasa saat ini. Jika tidak, ia akan kehilangan hak waris. Karena tidak ingin membuat Kim Won canggung, pacarnya berinisiatif pergi. Saat Kim Won mengejar keluar, Kim Tan dengan baik hati memberinya petunjuk arah. Tapi Kim Won berdiri diam dan tidak mengejarnya. Dibandingkan dengan cinta, ia lebih menginginkan kekuasaan. Kim Tan memutuskan untuk melawan. Ia membuat janji bertemu dengan Ibu Rachel, mengatakan ingin menarik kembali pembatalan pertunangannya. Di depan ayahnya, Kim Tan bahkan mengajak Rachel untuk melihat kamarnya. Melihat penangkap mimpi itu, Kim Tan mengatakan itu adalah hadiah dari Kak Eun-sang. Di sisi ini ibu Kim Tan disiram segelas air ke wajahnya. Kim Tan mengeringkan air untuk ibunya lalu menarik ibunya ke depan keluarga Rachel, mengatakan kepada mereka bahwa ini adalah ibu kandungnya. Mengetahui Kim Tan adalah anak haram, ibu Rachel juga sangat terkejut. Kedua keluarga secara resmi mengumumkan pembatalan pertunangan. Masalah sampai di titik ini, Nyonya Han hanya bisa maju dan bertanggung jawab, mengatakan bahwa dialah yang menghasut Kim Tan untuk melakukan hal seperti itu. Tapi Kim Tan mengatakan itu adalah apa yang dia pikirkan. Cha Eun-sang yang sedang kerja paruh waktu sepertinya juga merasakan sesuatu, bekerja tanpa fokus sama sekali. Begitu keluar pintu benar saja bertemu Kim Tan dengan penampilan lemah. Melihatnya menangis, Cha Eun-sang sangat kasihan, tahu bahwa dia telah melawan keluarganya demi dirinya. Cha Eun-sang sangat terharu, berinisiatif berlari memeluknya. Sekarang mereka berdua bisa bersama secara terang-terangan. Melihat Kim Tan mengulurkan tangan, kali ini Kak Eun-sang tidak menolak lagi. Begitu saja bergandengan tangan berjalan di sekolah, dilihat dan dibicarakan oleh semua orang. Cha Eun-sang juga tidak takut lagi. Choi Yang Du melihat pemandangan ini tentu saja tidak senang. Kim Tan menyuruh Cha Eun-sang pergi duluan. Sebelum pergi dia berpesan agar mereka berdua tidak berkelahi. Choi Yang Du menggunakan status anak haram Kim Tan untuk mengancamnya lagi. Tapi sekarang Kim Tan sudah tidak takut apa-apa lagi. Yu Rachel datang ke ruang siaran mencari Kak Eun-sang. Saat akan menghinanya Kim Tan berlari masuk. Yu Rachel sangat cemburu, langsung menampar Kim Tan satu kali. Melihat Cha Eun-sang terkejut, Yu Rachel juga tidak mengerti mengapa Kim Tan tidak menyukai putri orang kaya seperti dia, malah melirik anak perempuan dari keluarga miskin seperti Cha Eun-sang. Cha Eun-sang berlari ke kamar mandi agar dia tidak diganggu. Kim Tan berdiri di pintu kamar mandi mengusir semua siswi yang ingin masuk. Saat ini Lee Bona datang, memberitahu Kim Tan bahwa Cha Eun-sang ada di tempatnya selama beberapa hari ini. Kim Tan tahu berita itu dan tampak gembira, bahkan tersenyum dan tos dengan Lee Bona. Lee Bona berteriak memanggil Yu Chen yang lalu berlari pergi. Orang yang boleh berdekatan dengannya hanya pacarnya Yu Chen Yang. Mendengar siswi lain menjelek-jelekkan pacarnya, Lee Bona segera maju menuntut keadilan untuknya, karena siswi ini menyembunyikan latar belakang keluarganya. Yu Rachel menyeret Lee Bona ke kantin untuk menginterogasi siswi tersebut. Semua orang berdatangan untuk menonton. Yu Chen Yang juga mengetahui hal ini, karena keluarganya juga tidak kaya, tidak bisa mengerti perilaku Lee Bona. Tapi inilah aturan di sekolah jeguk mereka. 4 orang dengan status paling mulia harus menjadi penjaga aturan
perusahaan ini. Tapi Kim Tan mencintai anak perempuan dari keluarga miskin. Sekarang dia hanya bisa menjadi orang yang melanggar aturan ini. Dia duduk di posisi yang akan diganggu oleh orang lain. Choi Yang-du juga dengan sombong memegang piring makanan menuangkannya ke atas dirinya. Kim Tan sama sekali tidak peduli, melepas jaketnya dan melemparkannya ke wajah Choi Yang-du. Cha Eun-sang menarik Kim Tan pergi. Yu Chen yang juga menarik Lee Bona pergi. Dia merasa Lee Bona malu dengan latar belakang keluarganya. Tapi Lee Bona marah karena teman sekolah menghina Yu Chen Yang. Mereka berdua bertengkar hebat lalu pergi. Choi Yang-du berniat mengumumkan rahasia Kim Tan di siaran radio. Untuk melindungi Kim Tan, Cha Eun-sang berlari ke ruang siaran. Tapi Choi Yang-du melakukan itu justru untuk memancingnya datang. Dia menariknya memaksa ke pintu. Melihat Kim Tan datang, dia mengunci pintu dari dalam. Kim Tan melihat pemandangan ini sangat marah. Langsung menendang menghancurkan pintu. Begitu masuk dia langsung memukul Choi Yang-du satu kali. Bahkan mengangkat kursi bermaksud memijatnya. Tapi Cha Eun-sang berlari memeluknya menghalangi tindakan itu. Begitu Cha Eun-sang keluar, Kim Tan langsung mencengkeram kerah baju Choi Yang-du. Memperingatkannya agar setelah ini menjauhi Cha Eun-sang sedikit. Ingin apapun bidik saja dirinya. Mereka berdua kembali membicarakan kejadian bertahun-tahun lalu. Karena Kim Tan, Choi Yang-du dan ibunya melewatkan kesempatan makan bersama. Choi Yang-du bilang setiap kali melihat Kim Tan selalu teringat akan rasa sakit itu. Kim Tan mengatakan dia sudah berusaha sekuat tenaga. Tapi Choi Yang-du malah mengatakan usaha Kim Tan hanya membuatnya semakin kesal. Kim Tan menuduh Choi Yang-du adalah orang yang sengaja mendekatinya karena ingin orang lain tidak bahagia. Choi Yang-du kembali mencibirnya tidak akan bisa melawan keluarganya. Kim Tan bilang cukup berani mencobanya. Jika terjatuh maka bangkit lagi. Pasti akan ada hari di mana ia bisa berdiri teguh. Dia jauh lebih kuat daripada orang yang tidak pernah berani melawan seperti Choi Yang-du. Cha Eun-sang bertanya kepada Kim Tan mengapa setiap hari berkelahi dengan Choi Yang-du. Kim Tan mengatakan karena tahun itu dia membuat Choi Yang-du tidak bertemu ibunya. Setelah itu setiap hari menyesal. Dan Choi Yang-du juga selalu menyalahkan dirinya sendiri. Saat Yu Rachel berlari datang hanya tersisa Choi Yang-du yang sudah dipukuli berlumuran darah. Dia mengatakan kepada Yu Rachel karena dirinya merasa bersalah. Tetapi tidak bisa menyalahkan diri sendiri. Karena itu baru memprovokasi Kim Tan agar dia memukulnya. Menggunakan cara ini untuk menghukum dirinya sendiri. Dia juga mengungkapkan perasaannya kepada Cha Eun-sang. Yu Rachel semakin tidak bisa mengerti. Lee Bona dan Yu Chen yang masih perang dingin. Untuk menarik perhatian Yu Chen Yang, Lee Bona pura-pura jatuh. Tapi meskipun dia berteriak, Yu Chen Yang tidak menoleh. Cha Eun-sang merasa bersalah karena kejadian hari ini. Memberikan plester luka kepada Choi Yang-du. Choi Yang-du keras kepala tidak mau. Tapi saat pergi malah meminta plester lukanya. Ibu Cha Eun-sang telah berinisiatif mengajukan pengunduran diri. Saat dia akan pergi, Nyonya Han agak tidak tega. Baru saja akan menahannya, Yu Rachel kebetulan datang. Dia segera menyuruh Cha Eun-sang bersembunyi. Tak disangka Yu Rachel datang untuk meminta maaf. Dia masih ingin mempertahankan pernikahan ini. Yu Rachel melihat ada seragam dengan nama Cha Eun-sang di taman dan diam-diam mengambilnya. Cha Eun-sang tahu dia yang mengambil jadi dia datang mencarinya. Tak disangka Yu Rachel mengatakan telah membuang seragamnya ke tempat sampah. Cha Eun-sang sangat sedih karena ini adalah barang termahal yang pernah dibelikan ibunya untuknya. Yu Rachel terus mengejek Cha Eun-sang. Tidak ada hal lain selain mengejek kemiskinannya. Siapa sangka kali ini Cha Eun-sang melawan. Menampar Yu Rachel satu kali. Yu Rachel menelepon Choi Yang-du mengatakan Cha Eun-sang mengalami masalah di jalan saat kerja. Choi Yang-du tanpa berpikir panjang langsung mengendarai mobilnya datang. Baru sampai di sini dia menyadari Yu Rachel berdiri di belakangnya. Karena dia tidak tahu di mana Cha Eun-sang bekerja. Makanya baru memanfaatkan Choi Yang-du untuk menemukan kafe tempat Cha Eun-sang kerja paruh waktu. Choi Yang-du mencengkeram saudara tiri perempuannya memperingatkannya untuk menjauhi Cha Eun-sang. Tapi Yu Rachel tertawa terbahak-bahak mengatakan dia tidak akan melepaskannya. Choi Yang-du menunggu sampai Cha Eun-sang selesai bekerja. Memesan padanya untuk berhati-hati. Keesokan harinya Cha Eun-sang menerima pesanan. Alamatnya adalah pesta damai Lee Bona dan Yu Chen Yang. Cha Eun-sang tahu jika dia mengantarkan makanan ke sana, identitasnya akan terbongkar. Setelah ragu-ragu cukup lama, dia tetap memutuskan untuk pergi. Tapi dia tidak tahu semuanya adalah ulah Yu Rachel. Yu Chen Yang dan Lee Bona sama sekali tidak tahu tentang ini. Saat semua orang berpakaian mewah datang ke pesta, Cha Eun-sang mendorong sebuah kotak makanan masuk. Semua orang sangat terkejut mengapa dia melakukan semua pekerjaan ini. Cha Eun-sang baru akan mengatakan identitas aslinya, Kim Tan berlari masuk menjungkir balikan semua meja makanan. Pesta damainya dengan pacarnya dirusak. Lee Bona menyerbu ingin memberi pelajaran pada Yu Rachel. Teman sekolah segera melaporkan kabar ini kepada Choi Yang-du. Kim Tan juga sangat marah. Dia bertanya pada Cha Eun-sang mengapa dia membiarkan orang lain mengganggunya. Cha Eun-sang mengatakan dia sama sekali tidak merasa miskin itu memalukan. Dia tidak ingin terus berbohong untuk menjaga
citra palsunya. Karena masalah, Kim Tan telah menyemangatinya, memberinya keberanian lebih untuk mengatakan semuanya. Cha Eun-sang melanjutkan membawa barang masuk. Kali ini Kim Tan tidak menghalanginya lagi. Cha Eun-sang berdiri di pesta dengan tenang mengungkapkan latar belakang keluarganya. Benar saja teman-teman sekolah mulai bergosip. Yu Chen yang ingin datang untuk membelanya namun dihentikan oleh Kim Tan. Akhirnya Kim Tan yang maju. Dia berjalan ke samping Cha Eun-sang. Bersama dengannya menanggung segalanya. Saat Choi Yang-du berlari datang kebetulan melihat pemandangan ini. Di bawah cahaya lampu, Kim Tan mengelus rambut Cha Eun-sang, memasang bunga di tangannya. Lalu dengan lembut mencium keningnya. Memberitahu semua orang perasaannya kepada Cha Eun-sang untuk membalas dendam pada tunangan pura-pura. Yu Rachel juga memeluk senior yang tidak dikenalnya dan menciumnya bertubi-tubi. Cha Eun-sang diganggu oleh sekelompok siswi di pelajaran olahraga. Untungnya Choi Yang-du muncul tepat waktu melindunginya. Cha Eun-sang sangat berterima kasih padanya, mengatakan Choi Yang-du seperti ksatria hitamnya. Yu Rachel meratap kepada ibunya mengatakan dia benar-benar menyukai Kim Tan, tidak ingin membatalkan pertunangan. Tapi ibunya mengatakan dia sedang memikirkan dirinya. Yu Rachel berharap ibunya tidak menjadikannya sebagai alat transaksi lagi. Cha Eun-sang pulang ke rumah dan menemukan di mana-mana ada pengawal. Baru saat ini dia tahu Kim Tan telah dikurung. Direktur utama memerintahkan untuk mentransfer semua saham kepada Kim Tan. Kim Tan tidak tertarik pada harta kakaknya. Kim Tan juga tidak pernah berpikir untuk bersaing memperebutkan hak waris dengan kakaknya. Tapi dia belum sempat mengucapkan kata-kata ini kepada kakaknya. Untuk membalas dendam pada Kim Tan, Ibu Yu Rachel mengumumkan fakta bahwa dia adalah anak haram di internet. Direktur utama tahu hal itu lalu memerintahkan pengawal untuk menangkap Kim Tan kembali dan mengurungnya di kamar. Keesokan harinya, Kim Tan bersiap pergi ke sekolah namun dihentikan oleh pengawal. Direktur utama mengatakan selama dia tidak mati, dia akan dikurung selamanya. Untuk menstabilkan harga saham, direktur utama membiarkan Kim Tan menjadi pemegang saham terbesar grup. Kim Won mengetahui hal ini sangat sedih. Dia baru saja kehilangan cinta, sekarang kehilangan kekuasaan. Choi Yang-du menjadi pewaris grup RT. Sekarang dia sudah cukup kualifikasi dan kekuasaan untuk menemui direktur utama grup Jegu. Untuk menemui Kim Tan, dia menunjukkan identitas pewarisnya. Kim Tan ingin pergi mencari kakaknya menjelaskan masalah ini. Dia sama sekali tidak ingin menjadi pewaris apapun. Choi Yang-du memanfaatkan kesempatan mengatakan Kim Tan berutang budi padanya. Dia berpura-pura menjadi Kim Tan mengenakan helm keluar. Menunggu ketika semua pengawal berkumpul mengejar, Kim Tan diam-diam menyelinap keluar. Dia datang mencari Kim Won, mengatakan kebenaran tentang masalah ini kepada kakaknya. Tapi Kim Won tidak percaya, bahkan memintanya menyerahkan semua saham, lalu terus kembali ke Amerika. Kim Tan bilang dia bisa menyerahkan saham, tapi tidak bisa meninggalkan orang yang dicintai. Kim Won dengan dingin menolak tawarannya. Kim Tan sangat kecewa dengan ketidakpedulian kakaknya. Kim Won tetap teguh pada permintaannya. Jika tidak bisa melakukan itu, mereka berdua hanya bisa bersaing. Kim Tan juga benar-benar marah, mengatakan dia tidak akan pernah meninggalkan keluarga. Apalagi sekarang juga tidak akan melepaskan saham. Sungguh anjing menggigit Ludong Bin. Kebaikan orang. Sekarang dia memilih bersaing dengan kakaknya. Cha Eun-sang pergi menemui Kim Tan. Meskipun tidak tahu bagaimana Kim Tan bisa lolos dari kepungan pengawal, tapi mereka berdua tetap terharu berpelukan erat. Cha Eun-sang tidak memberitahunya bahwa direktur utama pernah mengancam ibu dan anak mereka. Dia membantu mereka melunasi semua utang dan memberi Cha Eun-sang dua pilihan. Entah segera menjauhi Kim Tan pergi kemanapun yang dia mau, atau berada di samping Kim Tan 3 bulan lalu pergi ke tempat yang ditunjuk direktur utama. Cha Eun-sang memilih yang kedua. Keesokan harinya, Cha Eun-sang menemukan loker di sekolahnya telah dihancurkan dan tertulis penuh dengan kata-kata yang memintanya menjauhi Kim Tan. Choi Yang-du mengetahui hal ini sangat marah, bermaksud membantu Cha Eun-sang membalas dendam, tetapi dihentikan olehnya. Bagaimanapun juga sebentar lagi akan pergi. Dia ingin mengucapkan selamat tinggal kepada semua teman. Untuk membantu Kim Tan membiasakan diri dengan pekerjaan perusahaan, direktur utama mengundang asistennya yang cakap sekaligus ayah Yu Chen yang datang. Tapi Kim Tan juga mengetahui masalah Cha Eun-sang dari dia. Dia datang mencari Cha Eun-sang, menariknya keluar dari kelas. Benar saja dia menemukan sebuah tiket yang akan membawa Cha Eun-sang ke luar negeri. Meskipun sangat marah, Kim Tan memeluk erat Cha Eun-sang, menyuruhnya untuk tidak perlu pergi. Dia akan melindunginya. Cha Eun-sang sangat terharu, menangis terseduh-seduh. Pemandangan keakraban mereka berdua dilihat oleh Choi Yang-du. Kim Tan meminta Choi Yang-du untuk menjaga Cha Eun-sang, sementara dia berangkat pergi menghadiri pesta keluarga. Dia mengatakan kepada Cha Eun-sang malam akan kembali menjemputnya. Dalam pesta keluarga, direktur utama mengumumkan 2 minggu lagi akan mengadakan rapat pemecatan pemegang saham anak sulungnya, dan calon direktur adalah kepala departemen Hun. Semua orang sangat terkejut. Sebenarnya Kim Won berinisiatif mencari kepala departemen Hun. Sejak lama dia sudah menduga pengaturan direktur utama. Kim Won sangat marah atas pengkhianatan kepala departemen Hun.
Namun kepala Departemen Hun mengatakan dia sama sekali tidak berada di pihak direktur utama. Dia berharap Kim Won bisa meraih kemenangan. Sampai saat itu dia akan dengan tenang menerima jabatan wakil direktur. Choi Yang-du membawa Cha Eun-sang ke kedai makanan ringan. Kim Tan kembali ke ruang kerjanya tidak melihat mereka berdua. Ingin menelepon Cha Eun-sang tetapi malah dimatikan oleh Choi Yang-du. Choi Yang-du memaksa Cha Eun-sang menulis surat jaminan, berjanji setelah ini akan pergi makan mie bersamanya. Cha Eun-sang sangat tidak berdaya terhadapnya, tetapi tetap menulis janji di dinding. Choi Yang-du menyuruh sopir mengantar Cha Eun-sang pulang, sedangkan dia tinggal di kedai menunggu Kim Tan. Kim Tan sama sekali tidak marah karena dia tahu Cha Eun-sang sudah pulang. Tapi dia tetap ingin datang untuk berterima kasih kepada Choi Yang-du. Choi Yang-du tidak hanya membantunya menjaga Cha Eun-sang tapi juga membantunya kabur dari rumah. Kembali ke rumah, Kim Tan mengambil paspor Cha Eun-sang dan membawanya ke ruang penyimpanan kecil itu, memintanya untuk tidak menjauh darinya. Begitu Cha Eun-sang setuju, Kim Tan tidak bisa menahan diri menciumnya. Di sisi ini Choi Yang-du masih bingung melihat plester luka itu. Sesuai kebiasaan dia datang ke tempat Cha Eun-sang sering muncul. Pertama adalah gerbang rumah Kim Tan, tidak melihat orang dia datang lagi ke tos serba. Benar saja dia bertemu Cha Eun-sang di sini, dia melepas jaketnya memakaikannya pada Cha Eun-sang. Sebenarnya melalui pertemuan yang lama, Cha Eun-sang telah mengetahui sifat asli Choi Yang-du. Dia bukan orang jahat. Eun-sang menyuruhnya untuk tidak lagi menggertak siswi-siswi lain dan tidak memaksa mereka makan mie goreng. Setelah mengatakan itu, dia mengembalikan jaket Yang-du. Dia juga mengucapkan selamat tinggal terakhir kepadanya. Yang-du merasakan ada yang aneh dalam kata-katanya. Eun-sang berpura-pura mengatakan bahwa dia akan pindah rumah, jadi dia pamit kepada semua orang. Mengingat penghinaan dari ketua, Eun-sang sangat sedih. Melihat punggung Eun-sang, Yang-du ingin berada di sisinya. Namun, saat itu Kim Tan telah tiba. Yang-du hanya bisa pergi dalam kebingungan. Kim Tan menyiapkan kamar baru untuk Eun-sang dan secara khusus membawakan penangkap mimpi. Dia berharap Eun-sang dan ibunya segera meninggalkan rumahnya. Presiden pasti akan bertindak, tapi dia akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Eun-sang. Eun-sang sangat terharu, namun hatinya tetap sedih. Karena dia telah menyetujui permintaan presiden, sekarang dia akan berpisah dengan Kim Tan. Eun-sang setuju untuk pindah besok dengan Kim Tan, dan bahkan menciumnya secara proaktif sebelum pergi. Meskipun merasa Eun-sang sangat aneh hari ini, Kim Tan tetap senang menerimanya. Keduanya tersenyum dan melambaikan tangan untuk berpamitan, tetapi Kim Tan tidak tahu bahwa perpisahan kali ini mungkin akan selamanya. Presiden mengusulkan untuk mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa. Topiknya adalah pemecatan Kim Won dari jabatan direktur. Untuk melindungi posisinya, Kim Won mencari segala cara untuk menarik pemegang saham dan juga meyakinkan Kim Tan untuk mendukungnya. Namun, pada hari pemungutan suara rapat umum pemegang saham, hanya 3% yang setuju untuk pemecatan. Ternyata presiden melakukan itu hanya untuk mendidik putranya. Sengaja mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa untuk mengakhiri pengangkatan. Setelah rapat umum pemegang saham berakhir, barulah presiden memberitahu Kim Tan, Eun-sang telah meninggalkan Korea Selatan. Ketika Kim Tan kembali, rumah itu memang sudah kosong. Menghadapi cahaya lampu yang terang, dia meneteskan air mata kesedihan. Berulang kali menelepon Eun-sang, tetapi tidak ada yang menjawab. Akhirnya dia hanya bisa pulang untuk menanyakan ayahnya kemana Eun-sang pergi. Namun presiden ingin dia mencurahkan seluruh tenaga dan pikirannya pada perusahaan. Chen Yang juga pergi bertanya kepada orang tuanya kemana Eun-sang pergi. Ayahnya mengungkapkan ibu dan anak Eun-sang sama sekali tidak meninggalkan Korea Selatan. Tetapi di mana tepatnya, dia juga tidak bisa mengatakannya. Semua orang yang tahu Eun-sang pindah sekolah merasa itu karena Rachel menggertaknya. Bahkan mengeluarkan kata-kata makian yang buruk. Rachel hendak pergi ketika Kim Tan masuk. Dia ingin bertanya pada Chen Yang kabar Eun-sang. Saat itu Yang-du juga berlari masuk. Dia juga ingin menanyakan pertanyaan yang sama. Kedua orang ini awalnya adalah musuh bemusuhan. Sekarang diam-diam bekerja sama menggunakan semua koneksi untuk mencari kabar Eun-sang. Sambil memeriksa kamera, sambil memeriksa catatan panggilan. Ada juga pemberitahuan orang hilang. Akhirnya Kim Tan menemukan nomor telepon awal Eun-sang. Melihat pesan yang pernah dikirim Yang-du padanya, dia sangat cemburu. Menggunakan nomor Eun-sang untuk menelepon Yang-du. Melihat Eun-sang menelepon, Yang-du sangat antusias. Tetapi di ujung telepon yang lain adalah suara Kim Tan. Yang-du kehilangan semua semangatnya. Saat itu ponsel Eun-sang menerima pemberitahuan pembatalan. Kim Tan segera melacak alamat itu. Akhirnya, setelah satu malam mencari, dia menemukan jejaknya. Eun-sang tinggal bersama ibunya di halaman kecil yang bobrok. Kim Tan menemukan mereka, tetapi dia tidak muncul.
hanya berdiri di lereng jauh mengamati semuanya. Dia tahu bahkan jika dia membawa Eun-sang kembali sekarang, dia tidak akan cukup mampu untuk melindunginya. Yang Du sedang memarahi polisi ketika Eun-sang berlari datang. Begitu melihatnya, Yang Du terharu dan memeluknya. Untuk menemukan Eun-sang, dia telah mengganti semua situs web resmi grup Jegup dengan pemberitahuan orang hilang. Ayahnya yang tahu tentang ini sangat marah. Tapi untuk pertama kalinya Yang Du membantah. Dia mengatakan Eun-sang adalah orang yang paling dia pedulikan. Meskipun kepentingan grup terpengaruh, dia tetap akan melakukannya. Tapi kali ini ayahnya tidak memahami Yang Du. Kim Tan datang mencari kakaknya. Dia memutuskan untuk memberikan sahamnya kepada kakaknya. Kemudian kembali ke Amerika Serikat, asal kakaknya bisa menyelamatkan Eun-sang. Hari itu hujan turun sangat deras. Eun-sang melihat Kim Tan di seberang jalan. Bertemu dengannya, hatinya sangat sakit. Karena ini berarti dia harus pindah rumah lagi. Tapi kali ini Kim Tan datang untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Dia memberikan payung di tangannya kepada Eun-sang. Lalu berbalik dalam hujan kembali ke rumah. Dia memberitahu ayahnya untuk tidak menyulitkan keluarga Eun-sang lagi. Dia menerima untuk melepaskan semuanya. Kim Tan mengungkapkan rasa sakit. Sejak mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada Eun-sang, Kim Tan mulai terpuruk, bolos pelajaran tepat di depan guru, pergi ke bar untuk minum. Melihatnya seperti itu, Yang Du juga sangat marah. Keduanya bertengkar lagi di jalan. Yang Du tidak tahan, dia menyuruhnya pergi mencari Eun-sang. Tapi Kim Tan malah mengatakan dia sudah memutuskan untuk melepaskan Eun-sang. Dia ingin menyerahkan Eun-sang kepada Yang Du. Melihat adiknya pulang dalam keadaan hancur, kakaknya sedikit tidak tega. Tapi Kim Tan mengatakan dia akan pergi ke Amerika. Setelah mengatakan itu, dia menangis terseduh-seduh. Kim Won teringat pada kekasih yang dipaksa berpisah dengannya. Situasi kedua kakak beradik ini sama persis. Yang Du datang mencari Eun-sang, tapi dia sudah pergi ke Seoul. Yang Du tidak sengaja bertemu ibunya. Wanita bisu ini memasak hidangan untuknya. Ini membuat Yang Du merasakan perasaan memiliki seorang ibu di sisinya. Presiden memanggil Eun-sang, mengatakan perasaannya kepada Kim Tan. Sekali lagi dia memberanikan diri untuk memberikan kesempatan bagi mereka berdua. Mengenai hutang keluarga mereka kepada presiden, dia setuju untuk bekerja melunasinya. Eun-sang kembali datang ke toko untuk membeli penangkap mimpi. Tak disangka Kim Tan berdiri di belakangnya. Keduanya saling melihat, namun tidak mengatakan apa-apa. Saat berbalik hendak pergi, Kim Tan tetap berhenti. Dia tidak bisa menahan diri untuk kembali mencari Eun-sang. Tapi Eun-sang sudah naik mobil pulang. Sebelum mobil berangkat, Kim Tan duduk di sebelahnya. Dia mengikuti Eun-sang pulang. Begitu sampai di rumah, Eun-sang langsung terjatuh ke lantai. Sepanjang perjalanan, dia berusaha menahan diri dan mengabaikan Kim Tan. Sebenarnya di dalam hati dia sangat gelisah. Dia berjuang dengan pikirannya sangat lama, tetapi ketika dia berlari keluar mencari Kim Tan, dia sudah pergi. Saat bersiap untuk kembali barulah dia menyadari kakak Kim Tan juga ada di sana. Kakaknya datang untuk menasihatinya, dia sendiri juga pernah mengalami perasaan seperti itu. Kakaknya berharap mereka berdua bisa kembali bersama, tetapi Eun-sang sudah bertekad untuk pergi. Kim Won menyarankan dia bisa menggunakan ujian akhir sebagai alasan untuk kembali sementara waktu. Akhirnya Eun-sang setuju, pagi-pagi sudah bersiap mengenakan seragam. Saat Kim Tan mendongak, dia sudah melihat Eun-sang duduk di sampingnya. Dia tersenyum sangat cerah mengatakan dia akan berjuang dengan berani bersamanya. Yang Du melihat pemandangan ini, tahu orang yang dia pilih adalah Kim Tan. Dia tidak mengatakan apa-apa dan pergi dengan dingin. Bona dan Chen yang sangat gembira bertemu Eun-sang lagi. Yang Du dan Kim Tan dari musuh bebuyutan. Hingga Eun-sang menghilang, keduanya bekerja sama lagi. Sekarang ketika bertemu lagi, tidak seperti musuh, juga tidak seperti teman. Mereka hanya melewatinya, tidak berbicara, tidak saling memandang, seperti orang asing. Yang Du mengajak Eun-sang makan mie goreng untuk terakhir kalinya. Eun-sang ingin berteman dengannya, tetapi Yang Du mengatakan dia adalah cinta pertamanya. Dia tidak bisa lagi berteman dengannya. Selama ini dia selalu menganggap Eun-sang sebagai wanitanya. Meskipun sangat sedih, tetapi sekarang dia benar-benar harus melepaskannya. Di sisi ini Nyonya Han juga mengatakan kepada presiden bahwa dia akan pergi, tidak ingin menjadi wanita di belakang presiden lagi. Presiden ingin membawanya pergi untuk mengistirahatkan hati. Nyonya Han mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Secara kebetulan bertemu Yang Du tanpa pikir panjang membantunya mencari Kim Tan. Ternyata awalnya mereka berdua dekat seperti saudara kandung. Tetapi karena Kim Tan, Yang Du tidak bisa bertemu ibunya untuk terakhir kalinya. Menyebabkan kemudian kedua orang itu menjadi musuh. Sekarang hal seperti itu terus terjadi. Yang Du berusaha keras mencari Kim Tan agar dia bisa bertemu ibunya untuk terakhir kalinya. Yang Du teringat pada ibunya. Kim Tan mengatakan kepada ayahnya, dia akan membawa ibunya keluar dari rumah ini.
Presiden sangat marah sampai harus dirawat di rumah sakit. Tapi setelah itu dia segera mengubah suasana hatinya. Sebentar lagi ulang tahun Kim Tan. Sebagai anak haram, pada awalnya dia tidak akan bisa berdiri di depan semua orang secara terang-terangan. Tapi kali ini Presiden malah mengatur pesta ulang tahun untuknya. Kim Tan tadinya ingin menolak, tetapi tidak tahu apa yang dipikirkannya. Akhirnya dia setuju. Dalam ulang tahun Kim Tan, banyak orang terkemuka di industri datang untuk mengucapkan selamat. Di bawah cahaya lampu yang berkelip, Kim Tan menggandeng tangan Eun Sang melangkah di karpet merah. Hari ini dia harus menyatakan perasaannya kepada Eun Sang di depan semua orang. Presiden melihat mereka dengan wajah tidak senang, tetapi Kim Tan sangat percaya diri. Menarik tangan Eun Sang berjalan ke hadapan Presiden, memperkenalkan kepadanya bahwa ini adalah kekasihnya. Di hadapan wartawan, Presiden tidak marah, tetapi setelah itu langsung memanggil mereka berdua ke ruang pribadi untuk memarahi. Tapi Kim Tan tetap menggenggam erat tangan Eun Sang, mengatakan bahwa dia sama sekali tidak akan melepaskannya. Sekarang semua orang sudah tahu, demi perkembangan grup, Presiden juga hanya bisa sementara menyetujui Kim Tan membawa Eun Sang untuk diperkenalkan kepada ibunya. Kali ini Nyonya Han tidak mempersulitnya, karena dia juga adalah orang yang diremehkan. Selain itu dia juga sangat menyukai ibu Eun Sang, bertemu lagi dengan pembantu yang dekat dengannya. Dia berteriak gembira, keduanya berpelukan erat, seperti saudara kandung sungguhan. Di sisi ini Kim Tan pergi menemui Yang Du. Yang Du dengan tulus meminta maaf. Kim Tan yang hendak pergi tiba-tiba berhenti, dia masih sangat menghargai persahabatannya dengan Yang Du. Akhirnya Eun Sang membawa Kim Tan pulang untuk meminta izin ibunya, melihat ibunya tidak setuju. Kim Tan sedikit kecewa, saat itu Nyonya Han yang berada di dalam kamar berlari keluar untuk membela putranya. Ibu Eun Sang menggunakan bahasa tubuh mengatakan, dia hanya tidak ingin memiliki hubungan apapun dengan keluarga mereka lagi. Karena selama ini Eun Sang sudah terlalu menderita, dia juga tidak mengharapkan kehidupan kaya raya apapun. Hanya berharap putrinya bahagia dan gembira. Nyonya Han mengatakan putranya tampan dan baik hati, dan berusaha melakukan segalanya demi Eun Sang. Ibu Eun Sang juga berusaha keras menggunakan bahasa tubuh untuk memuji bagaimana putrinya berusaha. Akhirnya kedua keluarga diam-diam setuju. Di sekolah, Yang Du bertemu Eun Sang lagi. Dia juga hanya melewatinya. Yang Du menepati janjinya, tidak lagi berbicara dengan Eun Sang. Eun Sang begitu saja melihatnya pergi, keduanya memastikan tidak bisa menjadi teman lagi. Di villa yang luas hanya tersisa Presiden sendirian. Dia tanpa sadar teringat kembali adegan ketika kedua putranya masih kecil. Meskipun kaya raya, tetapi dia sangat kesepian. Tak lama kemudian jatuh sakit dan pingsan, CEO segera menggantikan, mengadakan rapat pemegang saham, bersiap untuk memperebutkan posisi presiden. Yang Du mencari teman sekolah yang pernah dibulinya, dia dengan tulus meminta maaf atas tindakannya. Akhirnya Yang Du juga menemukan ibunya, tetapi ketika ibunya mendongak, dia malah diam-diam melarikan diri. Dia masih belum siap untuk bertemu ibunya. Untuk merebut kembali saham, Kim Tan kembali mencari Yang Du meminta bantuan. Yang Du juga setuju untuk membantunya. Ayah Chen yang datang mencari Ibu Rachel, mendapatkan saham terakhir dari tangannya. Setelah mendapat dukungan semua orang, dalam rapat pemegang saham, Kim Tan dan kakaknya berhasil mempertahankan grup. Presiden yang mengetahui seluk-beluk masalah ini kemudian mengajukan cerai. Meskipun harus membagi setengah dari harta kekayaan, dia tidak menyesal. Yang Du memberanikan diri menemui ibunya. Tahun-tahun ini mereka berdua sangat menderita. Di akhir cerita, Yang Du mengambil plester luka pribadi yang diberikan Eun Sang dan menempelkannya di jarinya. Begitulah, tanpa terasa 10 tahun telah berlalu, semua orang memiliki kehidupan masing-masing. Chen Yang dan Bona sudah menikah, keduanya sibuk dengan karir mereka. Rachel juga bersama senior yang dulu dia paksa cium. Kim Tan mengelola perusahaan, Yang Du juga mencoba mewarisi grup Jeguk menjadi presiden generasi kedua. Mantan presiden juga sudah pura-pura membungkuk, tetapi malah mendapatkan keluarga besar yang hangat dan bahagia. Tamat, Eun Sang dan Kim Tan menjalani kehidupan bahagia yang manis. Diakhiri dengan ciuman yang menutup seluruh drama.